Hujan selalu datang tanpa permisi, seperti kenangan yang selalu datang tanpa pernah diharapkan. Bagaimana jika 1 tahun atau mungkin 10 tahun lagi, hujan tak akan pernah lagi menyapa bumi? Buku adalah jendela dunia, tapi di zaman sekarang, jendela itu tak sekedar untuk kita buka. Kita harus berani melangkah keluar dan melihat dunia lewat apa yang kita baca. Hai Sobat Literasi, perkenalkan, nama saya Edelia Weizahra. Saya adalah siswi kelas 10 dari SMK Negeri 2 Purwokerto yang akan mengajak kalian hanyut pada menit per menit tentang buku yang akan saya resensi pada video kali ini. Saya ingin bicara tentang sesuatu yang sering kita benci, namun diam-diam kita rindukan, yaitu hujan. Di tangan saya ada sebuah mesin waktu berbentuk buku yang akan membawa kita pada tahun 2042 yang serba canggih. Namun, tak hanya itu, kita juga diajak masuk ke dalam pikiran paling dalam manusia, yaitu ingatan. Akankah ingatan itu harus dihapus atau justru dipeluk agar kita tetap merasa hidup? Buku yang ditulis oleh Terelie ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan total 320 halaman dengan ISBN 9786020324784. Melalui jemari kreatif dan imajinatifnya, karya ini berhasil menduduki posisi bestseller. Tak hanya itu, kita juga diajak menyelami genre fiksi ilmiah. Cerita ini dimulai dari Laila, seorang gadis yang menceritakan kehidupannya kepada seorang dokter bernama Elijah dengan tekad ingin melupakan segala kenangan tentang hujan. Dari situlah Laila mulai menceritakan kehidupannya sejak berusia 13 tahun, di mana pada tahun 2042 terjadi letusan gunung yang maha dahsyat yang disebabkan setelah lahirnya bayi ke-10.000 miliar. Dari situlah Lair kehilangan kedua orang tuanya. Namun, di sela-sela itu, Lair bertemu dengan sosok laki-laki yang bernama Esok. Dari situlah perjalanan hidup Lair mulai berubah. Semenjak saat itu, mereka berdua hidup di pengungsian bersama dengan korban-korban lainnya. Mereka tentu tidak mudah, harus beradaptasi dengan lingkungan dan beraktivitas pada kondisi yang sangat sulit. Apalagi terjadi peristiwa hujan asam, kabut yang sangat tebal yang menghambat segala aktivitas manusia. Lail yang bingung dan sulit untuk mencerna semua kejadian sangat cepat ini dapat dengan mudah ditenangkan oleh sosok Esok. Di situ Esok menceritakan semuanya dan menjelaskan semuanya secara ilmiah, yang membuat Lail terkagum dan menyadari bahwa Esok adalah sosok yang cerdas. Seiring berjalannya waktu, Lail dan Esok akhirnya menghadapi kehidupan yang berbeda. Lail akhirnya tinggal di panti sosial dan bertemu dengan sahabat barunya, yaitu Maryam. Dari situlah Maryam mengajak Lail untuk menjadi relawan muda. Sedangkan Esok, karena Esok adalah anak yang cerdas, akhirnya Esok diangkat oleh wali kota dan menyekolahkannya di jenjang yang lebih tinggi, sehingga Esok akhirnya bisa menjadi ilmuwan muda. Konflik kembali muncul ketika hujan diprediksi tidak akan turun lagi akibat perubahan iklim yang sangat drastis. Dari situ, Esok yang sudah menjadi ilmuwan muda menciptakan teknologi untuk meninggalkan bumi. Namun, terjadi miskomunikasi dengan Lail yang menyebabkan Lail bertekad untuk menghapus ingatannya, melupakan hujan, dan melupakan Lail untuk selamanya. Apakah keputusan Lail adalah keputusan yang benar atau hanya akan menjadi penghambat? Adapun kekurangan dari novel ini, yaitu pada bagian cerita yang terasa kurang selaras dengan pesan yang dimaksud, di mana saat terjadi bencana, penulis mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menentang kuasa Tuhan, namun tidak ada aksi yang menunjukkan kegiatan spiritual atau berdoa sedikit pun. Justru mereka hanya terlihat pasrah. Secara keseluruhan, novel Hujan karya Terelie sangat menarik untuk dibaca karena ringan,
emosional, dan penuh makna. Novel ini juga cocok untuk pembaca pemula yang ingin mulai mengenal karya-karya Terelie karena bahasanya lebih mudah dipahami dibanding beberapa novel lainnya. Ceritanya juga mampu membangun rasa penasaran untuk membaca karya beliau yang lainnya. Novel ini mengangkat tema tentang perjuangan, cinta, dan berdamai dengan masa lalu. Dengan alur campuran yaitu maju mundur dan latar masa bencana hingga masa depan yang dipenuhi teknologi. Cerita semakin terasa hidup dan penuh imajinasi. Bahasa yang digunakan pun ringan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kelebihan novel ini terletak pada alurnya yang mengalir, emosional, dan mampu membawa pembaca larut dalam suasana. Latar masa depan yang unik ditambah sentuhan sains dalam balutan fiksi membuat cerita terasa menarik sekaligus membuka wawasan. Selain itu, novel ini juga sudah diterbitkan dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Jepang yang akan membuka experience baru bagi para pembaca atau pembaca dari luar negeri sekalipun. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang ada pada buku ini mengajarkan kita untuk memikirkan sesuatu sebelum kita melakukan sesuatu. Jangan sampai kesalahpahaman berubah menjadi penyesalan. Dan yang paling penting, masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk diterima. Hujan adalah simfoni bagaimana kita berdamai, bahwa kenangan pahit bukanlah untuk dilupakan, tapi untuk diterima. Bacalah dan biarkan hatimu basah oleh tulisan. Salam literasi. Baca terus baca, terus berkarya. Saya Edlia, pamit undur diri.